Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uqtul ajira ajrahu qabla an yajifa 'araqah." Salah satu amalia untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah gaji kepada orang yang bekerja kepada kita sebelum keringatnya kering. Kita tahu nih, ya. Wa a'limuhu ajrahu wa huwa fi 'amalihi, dan kasih tahu transparan, ya, kerjaan-kerjaan yang dilakukan oleh orang yang kerja supaya mereka ini tidak ada tanda tanya. Nih, kamu kerjain ini, gajinya sekian. Ya, itu harus transparan. Sebab kalau makan nanti si pelaku atau pegawai tidak ikhlas apa yang kita berikan, bisa menjadikan dakwah di hadapan Allah kita. Lihat Nabi itu sempurna banget ajarannya. Girangin orang yang kerja, jangan sampai keringatnya udah kering nungguin itu gaji. Gitu loh. Dulu saya pernah, Pak, waktu masih kecil di pasar. Jadi dia beberapa punya karyawan. Gitu loh. Kemudian gajinya itu nggak diberikan setiap bulan. Ada kesepakatan, nanti kalau maka dia mau pulang kampung setahun diambil. Nah kemudian si gaji si bulan itu yang karyawan tadi diolah. Ya dikelola untuk modal dagang. Itu harus bagi untung. Loh, kalau nggak riba dong, haknya dia kok. Gitu loh. Katakanlah umpama gaji 1 juta. Ya kan? Pas tahun kan 12 juta. Begitu loh. Kan dikelola tuh dibuat modal. Kalau makan 10 karyawan berapa? 120 juta. Otomatis kan bisa perputaran dagang. Harus kasih tahu nanti untungnya. Nggak boleh. Loh, kalau nggak kasih tahu jadi riba hukumnya tadi itu. Dulu gaji kamu sekian, ya, gaji dasar. Nah kemudian setelah kita kelola ini, sekarang punya untung nih 10 juta atau 100 juta, bagi haknya mereka. Gitu loh. Ini kan nggak modal orang diputar, ditambahin, nggak boleh, saudara. Ya. Itu pun kalau kembali ya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau makan dia nggak senang, kasih. Ya mungkin barangkali keluarganya nungguin. Emang harapin gaji dia doang, segitu doang. Ya. Kemudian gaji nggak dikasihin. Ya, nggak bisa. Makanya saudara sekalian, saking apiknya orang dulu. Ya. Ada yang dikatakan tawasul bil amal. Jadi ada orang ini bertawasul dengan amal kebaikannya, bisa bertawasul. Kan ada suri masul ini cerita dulu nih. Ada orang yang masuk goa, tahu-tahu tidak bisa keluar dikenakan pintu goa itu tertutup oleh batu yang besar. Itu pun ya. Akhirnya mereka saling mengadukan amaliyah dia kepada Allah agar dia bisa keluar daripada himpitan batu tadi dalam goa itu. Akhirnya 3 orang tadi mengadu. Yang pertama dia mengadu masalah apa? Masalah perbuatan dia ingin ya menggagahi atau bersetubuh kepada keponakan saat itu. Ada seorang cinta banget, demen banget ponakannya. Ya. Satu ketika di saat dia ingin bersetubuh, dia ingat Allah nggak jadi. Pahala nggak tuh? Jadi Pak, dia bilang, ya Allah, andaikan perbuatan ini kau terima amal ibadah saya, ya kau terima kebaikan saya, tolong kau keluarkan kami dari gua ini ya Allah. Namanya bertawasul lebih amal. Sedikit tergeser pintu, belum bisa keluar. Kemudian yang kedua, adu lagi. Apa yang kedua beramal itu? Ya Allah, saya punya orang tua. Ya, setiap hari saya layani makan. Pada satu ketika, ya Allah, giliran orang tua saya ini mau minum susu. Ya, di saat itu orang tua saya lagi tertidur. Saya tungguin, saya nggak berani bangunin. Sampai anak saya pun nangis minta bagian susu itu orang tua saya. Saya nggak kasih ya, buat anak saya itu. Jangan nak, ini punya nenek kamu. Jadi dia kasih sembarangan tuh, tetap dijagain tuh orang tuanya. Walaupun anaknya nangis, dia dahulukan kebutuhan orang. Sementara orang tuanya masih tidur. Dia bilang, ya Allah, andaikan ini perbuatan saya baik, tolong keluarkan kami ya Allah dari gua. Tergeser lagi sedikit. Yang ketiga yang berkaitan dengan upah tadi.
Dulu ada orang kerja kepada seseorang, ya. Sebelum terima gaji itu dia kabur, udah nggak betah dia kabur. Nah sekian tahun lama dibalik lagi tuh orang menuntut gaji yang sekian tahun belum diambil. Nah si tuan ini jujur, katakanlah hasil gaji itu orang yang tadi ditinggalkan, dia kelola bikin modal, terus berkembang, akhirnya membiak banyak ketuhannya. Jadi uang gaji tadi dibeliin onta, macam-macam semua, akhirnya berkembang biak gitu. Satu ketika yang tadi itu datang, yang orang yang belum digaji. Tuan, dulu saya pernah kerja di tempat Tuan, dan gaji saya belum ambil Tuan. Sekarang saya minta gaji saya Tuan. Apa kata sang Tuan yang jujur? Itu semua. Itu onta, kambing, ambil, bawa semua. Jangan ngejek saya Tuan. Ah, benar. Itu gaji yang kau tinggalkan, aku jadikan modal, aku kembang biakan, sehingga sekarang ini anak pianak, silakan itu punya harta kamu semua, ambil semua. Kira-kira orang sekarang ada nggak yang begitu tuh? Ya? Tangka ya? Sampai kagak dah. Apa intinya? Itu kan amal yang baik. Dia mengadu, ya Allah, andaikan ini perbuatan saya baik, ya Allah, keluarkan kami dari gua. Akhirnya dengan izin Allah itu batu yang menutupi pintu gua tadi tergeser sehingga tiga-tiganya bisa keluar. Nah ini namanya bertawasul bil amal. Jadi saudara bisa aja tamsil buat kita. Umpamakan kita ini ada pelik, ada masalah yang belum terbuka hingga saat ini. Mungkin sedikit kita pernah berbuat kebaikan kepada orang tua, minta sama Allah, ya Allah, saya pernah berbuat kebaikan semacam orang tua. Kami bukan menuntut pahala, ya Allah. Andaikan itu kebaikan yang kami lakukan, ya bukakan segala masalah saya, ya Allah. Namanya tawasul bil amal, boleh nggak? Boleh. Makanya saudara kalau mau baca selawat, baca zikir, minta dulu, ya Allah, mudah dengan barokah selawat ini sebut, bukan zikir ini minta sama Allah. Namanya bertawasul bil amal. Nah ini kembali saudara sekalian, satu ajaran Islam yang hingga saat ini tuh belum habis, ya, belum habis, masih bisa diamalkan. Ya, jangan sekali-kali menahan gaji pegawai sehingga dia itu mengharapkan dari gaji kita belum kering keringatnya. Katakan hari Sabtu dia gajian, biasanya terima gaji jam berapa? Jam 5 atau jam 5 atau jam zuhur, tawarin, nih gaji kamu mau diambil apa enggak? Masih. Andai kan ada kesepakatan, ya udahlah, ya simpan aja gaji saya, cuma saya minta segini, kasih, ya. Sehingga bagaimana caranya kita ini orang Islam, orang yang beriman, jangan sampai satu antaranya membuat luka hati orang lain. Itu aja dasarnya sebetulnya, man. Itu dasarnya, man. Ya. Jadi jangan sampai kita ini melukai perasaan orang lain. Mau diminta takut, nggak diminta butuh, gitu loh. Ya. Jadi begitu hebatnya ajaran Islam, saudara sekalian. Kenapa? Bab haknya begini, saudara. Ini dulu kita masih ingat nih. Dulu ada orang disiksa, ya. Ada orang dikisah selama 70 tahun. Nanti sih, tapi ini gambarannya. Apa itu? Gara-gara orang tadi itu setiap hari kerjaannya jual kayu bakar. Itu kayu udah dibayar. Gitu loh. Istirahat nanggul kayu, makan. Kemudian ada sisa makanan yang terselip di gigi. Dipotes tuh. Dipotes. Buat apa? Buat nusuk gigi. Itu 70 tahun disiksa sama Allah. Belum kita minta maaf. Berapa hak orang lain yang kita makan? Alhamdulillah. Awas, hati-hati. Makanya saudara sekalian ini yang kita bingung. Awas, bangunan langsung terima. Ini tugas PRW. Iya kan? Ini kan tamsil, semua kan tamsil. Makanya
peristiwa terdahulu potret dalam kehidupan kita gitu loh. Bagaimana supaya kita hidup ini hati-hati. Jujur saudara sekalian, jujur kita nih belum bisa sempurna mengamalkan ajaran Islam. Cerita-cerita yang semacam ini supaya menjadikan apa? Pelajaran buat kita. Oh begini akhlak Nabi, ajaran Nabi, gitu loh. Ya, supaya kita ini sama-sama memberikan rasa senang kepada orang lain, kan gitu. Konsep dalam kehidupan orang yang beriman, la dharar wala dirar, tidak mencelakai dirinya dan tidak melukai orang lain. Luka ini kan bukan luka jasad saja, mungkin luka perasaan. Ada peribahasa orang Arab, ya, lukanya jasad bisa apa? Bisa diobati, tapi lukanya perasaan belum tentu bisa diobati. Dulu kata Cepot kan begitu, Cepot tambah Dawala, ya, Dawala waktu gendangnya pas jogetnya, giran Cepot enggak copet, ya, giran Cepot enggak pas gendangnya, kesel itu Cepot. Hei, lu tahu nggak kalau najis mau galago 7 basuhan akan hilang, tapi hati gue yang sakit 7 sumur gak bakal hilang. Tuh nama kisah tamsil, ya. Jadi susah nih saudara sekalian kalau kita ngaji nih merana dalam ilmu tasawuf itu. Jadi kalau tasawuf itu memang mainnya hati, main perasaan. Sama juga kita wudhu, saudara sekalian, wudhu itu kalau ulama tasawuf jadikan 2, ya, wudhu zahir, wudhu batin. Zahirnya sempurnakan seperti kita wudhu biasa, batinnya niatin, ya Allah mudah-mudahan sesuci apa yang kami laksanakan zahir ini, mudah-mudahan batin saya pun diberikan kesucian. Sehingga nanti ibadah itu ada asarnya, ada bekasnya. Bukan zahirnya saja yang bersih, tapi batinnya nggak bersih. Sebab lebih berbahaya saudara sekalian. Bahaya. Ada orang pengen wudhu nggak ada air, boleh ganti tayamum. Ya. Tapi hati itu nggak bisa begitu saudara sekalian. Makanya kata Imam Ghazali, bila saja sifat yang mazmumah dihilangkan dalam diri kita, akan timbul nanti sifat mahmudah, sifat yang indah, yang baik. Gitu loh. Wal ardu idza naqiyat minal hasis nabata min anwa'iz zar'i war rayahan. Ya, hati kita ini bagaikan nih, menurut singgung, hati kita ini bagaikan tanah lawa, tanah sawah, tanah ladang. Kalau kita ingin nanam tanaman subur tumbuhnya, bersihkan dulu rumput-rumputnya. Jadi jangan harap kita bisa tanaman hasilnya bagus kalau rumputnya masih bala. Bersihin dulu. Apa ini maksudnya? Ini kata-kata kinayah. Kalau kita pengen manfaat, ilmu manfaat, belajar kita gampang, ibadah diterima, bersihin hati kita. Baru antara ada hikmah-hikmah ilmu yang kita pelajari, zikir yang kita baca, ada hikmahnya. Jadi sumbernya dari hati. Ini aja mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah jadikan bagian ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu minal akhyar. Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu minal akhyar fanfa'na bibarakatihim wa husna bihurmatihim wa amishna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allah
يقبل وتمام كل سورة مأمول صلاة ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة والجمال في جميع الأحوال والبركة في الحال والمال والدار والعيال وإلى حضرة النبي الفاتحة.